warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian media asing ketika menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September lalu. Shalom. Salah satu hal yang disorot adalah gaya salam multireligi yang diucapkan pada akhir pidatonya, yakni rangkaian salam dari Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Media asing pun menilai salam tersebut mengandung pesan simbolik dari negara Muslim terbesar di dunia. Media India The Daily Jagran menyoroti salam Om Shanti Shanti Om yang biasa digunakan umat Hindu dan mengajak semua agama hidup rukun. Sementara itu, Times of India menyoroti sisi sekuler dari salam Prabowo. Media tersebut menilai salam multireligi yang disampaikan oleh Prabowo menunjukkan upaya Prabowo menghadirkan semua agama besar dalam satu pesan perdamaian, khususnya di forum diplomasi internasional. Media News 18 dari India juga menyoroti gaya salam Prabowo yang unik sebagai simbol dunia ideal yang ia impikan, yakni perdamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Sementara itu, media Times of Israel juga menyoroti salam pluralisme Prabowo. Media tersebut menilai kata shalom jarang diucapkan pemimpin negara Muslim, terutama di forum internasional. Pemirsa, pidato perdana Presiden Prabowo di PBB tadi malam mencetak sejarah. Lantaran 10 tahun terakhir Presiden Indonesia tidak hadir secara langsung di KTT PBB. Berikut daftar Presiden Indonesia yang pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadi pemimpin Indonesia yang pertama kali berpidato di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno berpidato di sidang umum ke-15 PBB di New York pada 30 September 1960. Meski telah 65 tahun lalu, namun pidatonya yang mengangkat tema membangun dunia baru atau To Build the World New menjadi salah satu memori dunia. I beg you. Selain Presiden Soekarno, Presiden Soeharto berpidato 2 kali dalam sidang umum PBB, yaitu pada tahun 1992 dan 1995. Pada tahun 92, Soeharto sampaikan pesan Jakarta yang tak hanya mewakili Indonesia, tetapi juga 108 anggota gerakan non-blok. Estafet pidato Presiden RI di sidang umum PBB selanjutnya dipegang Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Megawati 2 kali hadir dalam sidang umum PBB, yakni pada 2001 dan 2003. Pidato Megawati menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, cukup aktif dalam sidang umum PBB. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung 10 tahun, SBY hadir 6 kali dalam sidang umum PBB. SBY pertama kali berpidato di forum internasional pada sidang umum ke-62 tahun 2007. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tidak pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Jokowi lebih memilih menyampaikan pidato secara virtual pada 2020 dan 2021, di mana saat itu pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Jokowi menyoroti solidaritas global, penanganan pandemi, serta kerjasama dalam pemulihan ekonomi. Absennya Jokowi secara fisik di New York selama 10 tahun membuat kehadiran Presiden Prabowo pada sidang umum PBB begitu bermakna. Momen tak terduga terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron dicegah polisi untuk melintas karena konvoi mobil Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Macron pun harus menelpon Trump langsung agar bisa lewat. I'm sorry, I'm President. I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengalami insiden tak terduga di New York ketika ia dan rombongannya dicegah untuk melintasi jalan yang sedang disterilkan untuk iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam rekaman yang beredar, nampak Macron berbicara dengan seorang petugas polisi. Sang petugas polisi pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa jalur tersebut tidak bisa dilewati karena konvoi Trump yang akan melintas. Setelah tertahan beberapa saat, Macron langsung menelpon Trump agar bisa lewat. How are you?
Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Di sela telepon tersebut, Macron sempat mengajak Trump untuk berdiskusi singkat mengenai situasi di Gaza. Kemudian sembari menunggu jalan dibuka, ia pun sempat menyapa warga New York dan berfoto bersama. Beberapa menit kemudian ketika jalan akhirnya dibuka kembali, Presiden Prancis beserta rombongan yang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Usai Netanyahu sebut tidak ada negara Palestina, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan akui Israel jika Israel mengakui Palestina. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di KTT PBB di New York, Amerika Serikat. Now, peace immediately. We need peace. Thank you very much. Dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap solusi dua negara tersebut untuk mengakhiri tragedi yang terus berlangsung di Palestina akibat agresi Israel. Presiden Prabowo juga menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza dan menyebutnya sebagai tragedi bencana kemanusiaan. Presiden Prabowo menyebut Indonesia juga akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties in the Palestine problem. Reaksi Presiden Prabowo tersebut disampaikan usai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut bahwa tidak ada negara Palestina. To the two-state solution. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. Presiden Prabowo menambahkan bahwa forum KTT PBB saat ini merupakan langkah bersejarah mewujudkan perdamaian di Palestina. Thank you very much. Tim Liputan iNews melaporkan. Peace now. Peace immediately.